Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nova Nurwanto. Apa kabar guys? Saya doain yang nonton video ini semoga selalu dalam lindungan Allah. Allah bahagiakan, Allah sejahterakan, Allah muliakan. Oke guys, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita. Cerita ini adalah cerita asli, real story, pengalaman saat saya masih kecil di kampung saya di Desa Labaksiu. Sekali lagi saya katakan, this is a true story. Tapi saya sebelum melanjutkan cerita ini, pastikan terlebih dahulu Anda support channel ini dengan cara Anda subscribe ya channel ini, supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi dari setiap postingan-postingan yang menarik, penting, dan tentu positif untuk Anda. Dan tentu subscribe Anda akan mensupport kami jauh lebih bersemangat untuk bisa memproduksi video-video yang positif. Dan tentu kalau Anda anggap video-video di channel ini bermanfaat, positif, berguna, bermanfaat untuk orang lain, maka pastikan Anda like and share konten video di channel ini. Dan berikanlah komen-komen positif Anda untuk bisa menebar kebaikan kepada banyak orang. Oke, kisahnya begini guys. Jadi waktu saya masih kecil, di kampung saya itu seperti biasa sih, di tempat seperti Indonesia ada dua musim, ada musim kemarau, ada musim hujan. Dan kebiasaan di kampung saya, tepatnya di rumah saya, kalau musim kemarau air sulit, sumur kami nggak bisa mengeluarkan air. Walhasil, setiap musim kemarau sebagian besar orang di kampung saya terbiasa untuk mandinya nggak di rumah lagi. Mandinya rata-rata mereka harus mandi ke sungai. Dan sungai tempat kami mandi dikenal karena ini sungai besar, namanya Sungai Gung atau Kali Gung, persis di sebelahnya Gunung Tanjung. Saya laki-laki 3 bersaudara ya, jadi total 5 bersaudara, laki-lakinya ada 3. Kakak saya yang pertama, kakak saya yang ketiga laki-laki, dan saya. Dan sekedar informasi, kakak saya yang nomor 3 adalah seorang laki-laki yang rumahan banget. Dia rajin belajar, prestasi akademiknya bagus, tapi jarang main atau jarang banget keluar rumah. Kayaknya nggak pernah deh main layang-layang, atau salah satunya jarang banget untuk pergi ke sungai guys. Jadi hampir saya belum pernah tahu kalau kakak saya yang ketiga ini memang pernah ke sungai. Kalau saya sering banget ke sungai, jadi jarang banget. Suatu ketika rumah kami di musim kemarau kekeringan, ya orang tua kami menyuruh kami untuk mandi ke sungai. Saya mungkin itu adalah pertama kali kakak saya nomor 3 untuk berangkat ke sungai. Saya lupa kelas berapa waktu saya SD. Kami bertiga, kakak yang pertama, kakak yang ketiga, dan saya, kami pergi ke sungai. Di sungai itu ada bendungan besar, nah di Sungai Gung. Persis dekat dengan jembatan Sungai Gung, sebelah utara itu ada bendungan besar. Setelah bendungan itu ada satu tempat, udah kayak kolam renang besar banget. Itu dalam banget, mungkin 3 meter dalamnya. Saya udah biasa berenang, kakak saya yang pertama juga udah biasa main ke sungai, tapi kakak saya yang ketiga nggak biasa. Saya begitu sampai di pinggir sungai, lihat teman-teman saya udah pada berenang sore hari. Seperti biasa orang kalau sudah bisa berenang, ya kan, biasanya yang nongol cuma kepala, kakinya sama tangannya bergerak-gerak. Dan begitu saya sampai, refleks saya buka baju, saya langsung nyemplung. Begitu pula saya berenang, kaki saya bergerak, tapi leher yang kelihatan. Kakak yang pertama juga begitu. Nah kakak yang ketiga, saya nggak yakin kalau dia bisa berenang, karena memang selama ini saya jarang banget lihat, atau bahkan belum pernah saya lihat dia berenang di sungai. Tapi sekonyong-konyong dia mengikuti langkah kami. Begitu saya nyemplung, kakak yang pertama nyemplung, ujuk-ujuk, ya kan. Kakak saya yang nomor 3 buka baju, dan dia ikut-ikutan nyemplung. Begitu dia nyemplung, blep, saya terkesima. Oh ternyata kakak saya yang nomor 3 meskipun nggak pernah ke sungai, ternyata juga jago renang. Buktinya dia begitu kami terjun, kakak saya yang nomor 3 juga ikut-ikutan terjun. Tapi begitu dia terjun, saya masih terkagum-kagum dengan dia. Saya menunggu dia, kenapa dia lama sekali nggak muncul saat dia terjun, menyelam, dia lama sekali nggak muncul. Dan gak berapa lama ternyata dia langsung muncul dengan sebuah situasi yang kami kaget sekali. Begitu dia muncul, dia tolong begitu. Seperti tenggelam, seperti kelelap seperti itu. Ternyata dia memang benar-benar tenggelam. Ternyata memang benar-benar dia gak bisa berenang. Dia loncat, masuk sampai ke dasar, sampai dia kemudian muncul dalam keadaan sangat panik sekali. Sekonyong-konyong tentu kami kaget banget dengan situasi itu. Saya dengan beberapa teman melihat kejadian itu langsung berenang, langsung menolong teman saya, langsung menolong kakak saya, dan kami geser dia, tarik dia ke pinggir. Setelah dia di pinggir dengan
wah napas tersengal-sengal, ya, wah detak jantungnya kencang. Terus saya tanya, Mas, kirain bisa berenang? Kata mas saya, kirain cetek. Karena begitu dia datang, dia lihat orang berenang di situ tuh cuma seleher dalamnya. Ternyata bukan seleher dalamnya, cuma ternyata rata-rata sebagian besar mereka bisa berenang, mereka bisa gerakan tangannya, mereka bisa gerakan kakinya, sehingga yang muncul cuma kepala doang senyum-senyum. Dalam persepsi kakak saya, cetek dan cuma seleher, kan yang dia lihat orang di situ rata-rata cuma kelihatan satu leher. Oke, guys, ini true story, tapi ada moral penting dari cerita itu. Ya kan? Sebagian besar kita mungkin melihat orang lain seperti cara kakak saya melihat orang yang lagi berenang. Ya kan, kayaknya tenang, kayaknya cetek, kayaknya muda, cuma seleher aja. Tapi begitu dia coba nyemplung masuk ke dalam sungai itu, ternyata dalam, guys. Dan dia panik, dia nggak bisa menangani kesulitan yang sedang dihadapi di bawah air situ, dan dia tenggelam. Ada banyak di antara kita juga begitu kali, melihat orang lain hidupnya tenang, melihat orang lain hidupnya enak-enak saja, seperti orang berenang kelihatan seleher gitu. Dia nggak melihat tangannya lagi kesulitan bergerak, kakinya lagi bergerak, berjuang untuk menopang kehidupannya. Ada banyak di antara kita juga melihat orang lain hidupnya lebih enak. Wah, dia mah enak, wah dia mah nyaman hidupnya, oh dia mah hidupnya nggak ada masalah. Sementara saya hidupnya banyak masalah, saya banyak kesulitan. Halo teman-teman semua, kakak saya melihat orang berenang cuma seleher kelihatannya, dia pikir cuma cetek, dia pikir cuma dalamnya satu leher aja, ya. Seperti banyak kita melihat kehidupan orang lain. Ada banyak di antara kita begitu, melihat orang lain, menilai orang lain dari foto yang dia posting, melihat orang lain dari permukaannya saja yang nampak terlihat. Sepertinya hidup orang lain gak ada masalah, sepertinya orang lain hidupnya baik-baik saja, sepertinya orang lain bahagia, sementara yang Anda alami kesulitan demi kesulitan hidup. Anda gampang mengeluh, Anda gampang mempertontonkan kepada orang lain kesulitan hidup Anda. Anda pikir Anda adalah orang yang paling sengsara di dunia. Hai guys, mungkin cara Anda memandang kehidupan orang lain itu mirip cara kakak saya melihat teman-temannya berenang di sungai itu. Bukan orang lain hidupnya lebih enak daripada kita. Mungkin bisa jadi karena orang lain saat menjalani kehidupan, yang pertama, dia tidak mempertontonkan kesulitannya. Dia menyembunyikan kesulitan hidupnya. Dia berjuang dalam senyapnya seperti orang berenang. Tidak nampak di permukaan, kakinya bergerak, tangannya bergerak, pegel dia tahan, capek dia tahan. Mungkin begitulah kehidupan orang. Yang dia lihat ke orang lain cuma enaknya saja, cuma bahagianya saja. Tapi kesulitannya apakah harus diceritakan? Proses perjuangan kehidupan yang gak enak apakah harus dipertontonkan? Tidak, ada banyak orang seperti itu. Maka siapapun kita, bersyukurlah dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita hari ini. Karena belum tentu hidup orang lain lebih baik daripada Anda. Tapi kalau hidup orang lain nampak lebih baik daripada Anda, mungkin. Tapi kalau real sesungguhnya lebih baik, belum tentu. Yang pertama, moral dari cerita itu adalah syukuri kehidupan kita saat ini. Karena belum tentu yang dialami orang lain hidupnya lebih baik. Hanya saja mungkin orang lain tidak pernah mempertontonkan kesulitan hidupnya, atau orang lain tidak pernah mengeluhkan kehidupannya. Dia berusaha, berjuang, melatih dirinya, melatih otot tangannya, melatih otot kakinya untuk bisa melewati kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Sehingga yang orang lain selalu senyumnya, yang orang lain selalu bahagianya. Maka kita perlu belajar dari orang seperti itu. Bekerja dalam senyap, berjuang untuk senantiasa berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan kita. Tidak mengeluh, tidak mempertontonkan masalah, tidak mempertontonkan kesulitan hidup. Tetap berjuang, tapi tetap memberikan senyuman kepada orang lain. Yang kedua mungkin, teman-teman semua, kalau kita sebagai orang yang kalau Anda dalam persepsi kakak saya mungkin, Anda orang yang di atas daratan melihat orang yang lagi berenang, tenang, satu leher, view-nya itu, maka sikap kita ya jangan terburu-buru memvonis orang lain lebih enak, lebih bagus daripada kita, sehingga kita kadang lupa mensyukuri kehidupan kita, sehingga kadang kita terlalu memvonis, wah dia mah hidupnya lebih baik daripada dia mah enak begini. Tidak harus seperti itu guys. Karena faktanya begitu Anda masuk ke kehidupan orang lain, bisa jadi Anda tenggelam. Anda lihat orang lain enak banget, rumahnya bagus dan sebagainya, Anda lihat hasilnya. Tapi begitu Anda nyemplung dalam kehidupannya dia, masuk dan menjalankan bisnis seperti dia, terjun dalam proyek-proyeknya, mungkin Anda juga akan tenggelam. Mungkin Anda juga bakal punya masalah yang belum tentu masalah itu Anda bisa selesaikan. Yang kedua, jika Anda adalah orang yang pada posisi yang sedang berenang tadi, melihat orang lain hidup Anda enak, ada orang bilang wah hidup Anda enak, ya syukuri saja. Ya tidak perlu harus Anda meremehkan kehidupan orang lain.
Maka yang paling penting untuk Anda lakukan ketika ada orang berdiri di pinggir sungai, ya kan, dia nggak berani berlatih, dia nggak berani nyemplung, dia nggak berani terjun bersama Anda, membangun kehidupan atau melatih otot tangan, melatih otot kaki untuk fight menghadapi kehidupan. Langkah yang bisa Anda lakukan pertama, motivasi mereka. Kalau Anda sudah bisa berenang dengan tenang, motivasi orang untuk bisa terjun dan berlatih berenang bersama kita. Motivasi dia untuk bisa mengatasi ketakutan-ketakutan hidupnya. Motivasi orang untuk bisa melangkah dari apa yang selama ini dia bertahan untuk tidak maju dalam kehidupannya, dorong dia, motivasi dia untuk maju. Tapi saat orang itu terjun, nyemplung, dan pada faktanya dia belum terlatih, dan dia mengalami kesulitan atau bahkan sebagian besarnya tenggelam, maka motivasi mungkin udah gak cukup lagi buat dia saat kita tenggelam atau orang lain tenggelam saat latihannya. Tugas kita adalah membantu dia, mengangkat dia, mendorong dia, menyelamatkan dia dari kematian. Mungkin ada banyak di antara kita saat orang lain sedang tenggelam, kesulitan, kita cuma bisa berkata-kata. Saatnya kita bertindak saat orang lain sedang dalam keadaan yang sudah tidak bisa tertolong kecuali dengan tindakan-tindakan Anda. Teman-teman semua, di era seperti sekarang, di situasi seperti sekarang, kita ibaratnya sekarang berada di tengah lautan masalah corona. Di antara lautan masalah corona, ada banyak orang yang nyemplung dalam masalah itu. Corona ini ombaknya gede banget. Ada banyak orang yang udah terlatih sebelum masalah ini datang, sebelum ombak corona ini datang. Ada banyak orang yang udah melatih dirinya dengan ombak-ombak besar, dengan masalah kehidupan yang cukup besar, sehingga dia udah terlatih menghadapi masalah-masalah. Maka ketika dia nyemplung di lautan corona dengan ombak yang sangat besar ini, dia nampak tenang karena dia udah tahu cara mengatasinya. Dia nampak tenang karena dia udah paham, karena dia pernah mengalami mungkin masalah kehidupan yang lebih besar daripada ombak corona ini. Tapi ada orang yang memang selama ini renangnya bukan di lautan, mungkin dia renangnya di sungai kecil lah atau di kolam renang kecil, sehingga dia nggak biasa ngadepin ombak. Begitu dia masuk nyemplung di sebuah masalah yang disebut lautan corona ini, dia panik. Kepanikannya dia membuat dia tidak bisa berpikir normal. Ada sebagian besar orang yang tidak terlatih menghadapi badai besar atau ombak besar dalam lautan corona ini. Dia panik dan kepanikannya membuat dia pelan-pelan makin tenggelam. Dan sebagian besarnya kita sudah lihat mereka teriak minta tolong. Ada banyak saudara-saudara kita di masalah atau lautan corona ini. Mereka berteriak karena sebagian besarnya sudah sulit lagi untuk mendapatkan penghasilan. Ada banyak sebagian mereka juga untuk dia bisa mendapatkan sekedar uang puluhan ribu rupiah per hari aja kesulitan. Mereka panik, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka bahkan butuh pertolongan karena kalau kita nggak tolong, kita nggak angkat, mereka mungkin bakal tenggelam. Di sini letak naluri sosial kita dilatih. Ya, bagaimana setiap kita yang udah terlatih menghadapi lautan, menghadapi ombak-ombak besar dan pernah selamat dan kita cukup tenang, maka naluri sosial kita untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang tenggelam, yang sudah melambaikan tangan untuk meminta tolong, untuk diselamatkan kehidupannya. Kadang satu hari untuk bisa makan saja mereka sudah mulai bingung. Sementara kita bisa dengan tenang berenang melewati banyak ombak. Maka disinilah waktunya pembuktian. Apakah selama ini latihan kehidupan yang Anda pernah lakukan, melewati banyak ombak-ombak besar kehidupan, Anda melatih otot tangan, melatih otot kaki untuk bisa melewati kesulitan, dan kemudian Anda bisa tertolong dengan semua apa yang pernah Anda alami? Bermanfaatkah semua apa yang Anda miliki saat ini untuk bisa membantu orang lain? Saat ini ada banyak orang teriak tenggelam kehidupannya. Mungkin bahkan di antara mereka sudah tidak bisa lagi makan setiap harinya. Tidak cukup motivasi lagi, tidak cukup kata-kata lagi, tidak cukup untuk mendorong orang untuk bersemangat lagi. Yang harus kita lakukan, turun, ulurkan tangan Anda, angkat mereka dari kesulitan, bantu semampu kita bisa membantu. Anda sendirian yang tenggelam 10, mungkin Anda nggak bisa membantu 10 orang, tapi paling tidak satu tangan Anda bisa membantu satu tangan orang lain terbebas dari kematian. Maka siapapun kita, seberapapun kemampuan kita, saat yang kita turun bantu orang-orang di sekitar kita. Ya, seandainya Anda nggak pernah tahu saudara-saudara Anda di lingkungan terdekat Anda yang tidak memiliki beras hari ini, yang tidak tahu kapan mereka bisa makan, Anda mungkin nggak tahu. Maka kalau Anda kelebihan beras, Anda kelebihan dana, belikan beras, bagikan beras kepada mereka. Apapun yang bisa Anda lakukan untuk menolong saudara-saudara kita untuk tidak tenggelam dari gelombang corona ini adalah sesuatu yang berharga, bermanfaat untuk kemanusiaan dan untuk agama tentunya. Teman-teman semua, saya doakan Anda memiliki kemampuan yang besar, kapasitas yang besar untuk bisa membantu banyak orang, sehingga Anda dikategorikan menjadi manusia terbaik. Karena manusia terbaik, Rasulullah pernah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia
adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Sampai ketemu dengan saya, Nova Nurwanto, di video-video berikutnya. Keep high spirit and stay humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.